Bukan Jakarta, ini dia kota modern pertama di Indonesia. Kita sudah sampai di Kuala Kencana. Jadi inilah suasana di Kuala Kencana. Ayo. Selain terkenal dengan keindahan alam, Indonesia juga memiliki kawasan dengan konsep modern. Salah satu tempat modern pertama di Indonesia ada di Kuala Kencana, Papua. Kota ini dibangun di tengah hutan yang penuh dengan pepohonan, sehingga suasana asri dan sejuk bisa didapatkan di kota ini. Keindahan kota Kuala Kencana sangat rapi dan asri, seperti menggambarkan suasana di pemukiman luar negeri. Area seluas 1.778 hektar di area Kabupaten Mimika, Papua Tengah merupakan kota modern pertama di Indonesia yang dibangun di tengah hutan tropis. Kota ini didirikan untuk mendukung operasional perusahaan serta mendukung perkembangan kota Timika dengan konsep kota berwawasan lingkungan. Mungkin masih banyak yang belum tahu betul tentang Kuala Kencana yang merupakan salah satu kawasan terbatas yang berada di kota Mimika, Papua. Kuala Kencana adalah kota pertama di Indonesia yang telah menggunakan sistem underground utilities untuk saluran kabel listrik, komunikasi, serta distribusi air bersih dan pengolahan limbah yang terpusat. Di distrik Kuala Kencana tidak ada tiang jalur kabel listrik atau kabel telepon yang terlihat karena semuanya tertanam rapi di dalam tanah. Kuala Kencana merupakan sebuah distrik di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 5 Desember 1995. Kota modern ini merupakan kawasan penduduk yang dibangun oleh Freeport untuk mendukung aktivitas di area dataran rendah Papua. Jika dilihat dari atas menggunakan drone, rumah-rumah di distrik itu tampak berjajar rapi membentuk sebuah lingkaran. Di tengahnya terdapat lahan hijau yang penuh dengan pepohonan. Hutan-hutan, kiri kanan pohon, terus tiba-tiba kita ada di kota yang modern cantik banget, yang modern pokoknya, kayak bukan di Papua. Di area pemukiman penduduk juga masih terlihat sangat asri karena banyak pepohonan rindang. Alasan kota ini dijuluki modern karena sistemnya yang rapi dan tertata. Pada bagian atas rumah tak ada kabel yang tersambung dari satu tiang ke tiang listrik lainnya, sehingga tidak ada kabel yang bersiliweran karena semua kabel yang tersambung sudah tertanam di dalam tanah. Selain itu, sistem pipa air di kota tersebut juga sudah tertanam. Setiap rumah di Kuala Kencana disebut sudah tidak ada lagi menggunakan septic tank karena semuanya sudah sentral di suatu tempat. Selanjutnya, drainase di kawasan itu juga sangat rapi dan baik sehingga terjamin tidak terjadi banjir di pemukiman. Bahkan karena kualitas air yang baik, maka penduduk bisa langsung minum air langsung dari keran. Salah satunya dengan kehadiran instalasi pengolahan air atau water treatment plant. Ini diresmikan oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng pada Oktober 2023 sebagai upaya menyediakan sarana air bersih untuk masyarakat di kota Timika. PT FI dan pemerintah Kabupaten Mimika bekerja sama untuk mendukung sarana tersebut dengan total dana yang dikeluarkan mencapai 10 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150 miliar rupiah. Saat ini, fasilitas instalasi pengolahan air sedang dalam tahap uji coba dan akan dimanfaatkan sebagai fasilitas air bersih yang dapat mendukung kualitas hidup warga kota Timika. Kawasan ini juga dilengkapi dengan pusat perbelanjaan yang berada di alun-alunnya. Di supermarket itu menjual berbagai macam kebutuhan yang cukup lengkap. Namun untuk bisa masuk ke supermarket di sini, pengunjung harus memiliki sebuah ID yang hanya digunakan perorangan karena kartu tersebut terinput data dari pemiliknya. Iya, segini doang. 500.000. Kehadiran Kuala Kencana memberikan nuansa yang berbeda bagi warga Mimika. Memasuki kawasan Kuala Kencana, pengunjung akan disuguhi dengan suasana alam yang terjaga rapi. Di kiri kanan jalan tampak pepohonan yang menjadi bagian asli dari hutan tropis, flora dan fauna yang pun dijaga sebagai aset kota yang berharga. Keragaman hayati ini dijaga oleh warga sekitar dan diawasi dengan ketat oleh petugas khusus. Kota ini dikelilingi dengan gedung perkantoran, fasilitas umum dan sosial, serta tempat ibadah di pusat kotanya. Sementara di tengah kota berdiri sebuah patung rancangan Nyoman Nuarta yang menjadi ikon kota Kuala Kencana. Siapa? Wis Jokowi. Kamu orang Indonesia apa orang bule? Jalan-jalan. Fasilitas dan keindahan ini dapat dinikmati oleh warga Kuala Kencana dan warga Timika yang bermukim di kota ini. General Superintendent Facilities Management PT FI Samsul Arifin menjelaskan, kota Kuala Kencana telah berkontribusi positif terhadap perkembangan Timika.
Kota Kuala Kencana sukses memadukan unsur keberlangsungan lingkungan atau sustainability serta kebutuhan kehidupan masa kini. Selain itu, Kuala Kencana juga dijadikan sebagai benchmark pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur, serta sempat menjadi lokasi lomba lari maraton dan jalan cepat saat perhelatan Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Sampai saat ini, Kuala Kencana secara baik sebagai kota tambang modern di Indonesia bagian timur. Alun-alun di situ, muter-muter ke dalam. banget. Nah, tapi kayak masih belum puas gitu. Aku tuh pengen lebih tahu tentang Kuala Kencana. Terus Untuk diketahui, Kuala Kencana memiliki sistem pengendalian limbah dan pengelolaan sampah yang dimonitor secara berkala. Sistem ini berhasil meminimalisasi angka kasus malaria di kota Kuala Kencana. Konsep hunian yang dibangun di kota Kuala Kencana memadukan dua unsur, yakni modern dan alam. Kota ini dibangun menyatu dengan alam dengan tetap menjaga banyak ruang terbuka hijau. Menariknya, kota Kuala Kencana masih banyak ditemukan aneka fauna asli Papua yang hidup liar, seperti burung cendrawasih, kakatua raja, rangkong, duri kepala hitam, kuskus, hingga kasuari. PT FI membangun kota modern Kuala Kencana dengan menjaga kelestarian alamnya sebelum nantinya diserahkan kembali kepada pemerintah Indonesia pada masa pasca tambang. Meski berkonsep barat, ada nilai-nilai Nusantara yang terdapat di Kuala Kencana. Beberapa di antaranya yaitu tugu ikonik di alun-alun kota yang merupakan karya dari Nyoman Nuarta, pematung ternama. Tugu ini melambangkan 5 sila Pancasila. Selain itu, alun-alun dibuat menghadap ke arah kiblat dan menggunakan konsep dari Jawa. Di sebelah barat terdapat Masjid Baitur Rahim, sementara di sebelah timur terdapat Gereja Bethlehem.